Halo teman-teman, selamat datang kembali di Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata, misteri, dan kejadian tak terduga berpadu jadi satu cerita yang bikin bulu kuduk meremang, tapi juga menyimpan pesan kehidupan yang dalam. Broto, seorang pria sederhana yang hidup pas-pasan di pinggiran desa, tak sengaja menemukan sungai terpencil yang penuh dengan ikan besar. Setiap kali ia memancing di sana, keberuntungannya meningkat, rezeki mengalir, kehidupannya berubah, dan ia jadi sosok yang disegani. Namun di balik keberuntungan itu, tersembunyi rahasia kelam tentang sungai yang bukan sembarang tempat. Saat keserakahan mulai menguasainya, sesuatu yang tak terlihat mulai menuntut balasan. Dan hidup Broto berubah selamanya. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pepohonan bambu yang tumbuh di belakang rumah Broto. Udara lembab menyapa kulit, dan suara ayam berkokok terdengar samar dari kejauhan. Broto duduk di beranda rumahnya yang sederhana, memandangi ember kosong di sampingnya. Di dalamnya, hanya ada sisa cacing umpan dari semalam. Sudah 3 hari ini ia pulang tanpa hasil. Ikan-ikan di sungai dekat desa seolah enggan mematuk umpannya. Sementara perut istrinya yang sedang hamil semakin besar, dan kebutuhan rumah tangga tak bisa ditunda. Ia menarik napas panjang, lalu menatap kailnya yang tergantung di dinding bambu. Kalau begini terus, entah gimana aku bisa kasih makan mereka, gumamnya lirih. Suaranya tenggelam oleh desir angin yang melewati rumpun pisang di belakang rumah. Ia beranjak berdiri, mengambil joran tuanya dan memasukkannya ke karung lusuh. Sebelum berangkat, istrinya sempat berkata dari dalam rumah, "Bang, jangan jauh-jauh ya. Aku agak nggak enak perasaan dari tadi pagi." Ia tersenyum, meski senyum itu terasa dipaksakan. "Cuma ke sungai sebelah kok, nggak jauh. Paling 2 jam udah pulang," jawabnya sambil mengenakan caping. Ia tahu dalam hatinya, itu hanya penenang. Ia berniat pergi lebih jauh hari ini. Langkahnya menapaki jalan tanah yang becek akibat hujan malam tadi. Suara lumpur yang terinjak dan germetak ranting di bawah kakinya jadi musik alami yang menemaninya. Ia melewati ladang singkong, lalu masuk ke jalur kecil yang jarang dilalui orang. Di sanalah hutan mulai menutup dirinya. Selama ini Broto sering mendengar cerita tentang sungai tua di balik bukit kecil itu. Katanya sungai itu tak pernah surut, airnya jernih dan ikan-ikannya besar-besar. Tapi orang-orang desa jarang berani ke sana. Dulu ada kabar seorang penebang kayu hilang di sekitar situ. Tapi Broto menepis pikiran itu. Ia butuh hasil, bukan ketakutan. Setelah hampir 1 jam berjalan, langkahnya terhenti. Di depannya, terlihat permukaan air berkilau memantulkan cahaya matahari pagi. Sungai itu memang berbeda. Lebarnya 2 kali lipat dari sungai biasa. Airnya hijau keemasan, dan di sepanjang tepinya tumbuh bunga liar berwarna ungu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menunduk, menculupkan tangan ke air, lalu tersenyum kecil. "Dingin, tapi bersih sekali," ucapnya. Ia menyiapkan kail, menusukkan umpan, lalu melemparkan ke tengah arus. Tak sampai 5 menit, pelampungnya langsung tenggelam. Broto terkejut. Ia menarik cepat dan seekor ikan mas sebesar lengan muncul di permukaan, berkilau seperti perak di bawah sinar matahari. Ia tersiap. "Astaga, baru lempar sekali udah dapat begini," gumamnya. Ia tertawa kecil, rasa lelahnya seolah hilang. Ia melempar kail lagi dan lagi. Dalam waktu singkat, embernya hampir penuh dengan ikan-ikan besar yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Matahari mulai naik, tapi Broto belum ingin pulang. Ia tenggelam dalam euforia, merasakan sensasi yang sudah lama hilang, bahagia dan puas. Di benaknya ia sudah membayangkan wajah istrinya tersenyum saat melihat hasil tangkapannya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang aneh. Sejak tadi, tak ada suara burung, tak ada jangkrik, bahkan angin pun berhenti berhembus. Dan entah sejak kapan, kabut tipis mulai turun, menyelimuti permukaan air dengan pelan. Broto tidak sadar, ia terlalu fokus pada pelampungnya. Tapi dari seberang sungai, samar-samar, seolah ada seseorang yang juga sedang pemancing. Siluetnya kurus, diam,
dan tak bergerak sama sekali. Broto menatap sekilas, lalu memberkejap. Tapi ketika ia fokus lagi, siluet itu sudah tak ada. Ia mengusap wajahnya, menatap sekeliling. Hanya suara air yang kini terdengar lebih pelan, lebih berat, seolah mengandung bisikan yang tak bisa dimengerti. Mungkin cuma bayangan, katanya lirih, berusaha menenangkan diri. Ia membereskan ikan-ikannya, memasukkan ke karung, dan bersiap pulang. Tapi sebelum beranjak, sebuah suara lirih terdengar di dekat telinganya. Kalau kau datang lagi besok, akan lebih banyak lagi yang menunggu. Broto terlonjak, menoleh cepat. Tak ada siapapun, hanya sungai yang tampak tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia berdiri membuku beberapa detik, lalu buru-buru melangkah pulang dengan langkah cepat. Namun jauh di balik pepohonan, air sungai itu beriak pelan, membentuk lingkaran kecil di permukaannya, seperti sedang tertawa. Apakah sungai itu memang sungai biasa? Ataukah tempat itu menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar keberuntungan? Pagi berikutnya, sinar matahari menyelinap di sela tirai bambu rumah Broto. Di meja kecil, ikan-ikan hasil tangkapannya semalam sudah dijual hampir habis. Uang hasilnya cukup untuk membeli beras, minyak, bahkan sedikit lauk untuk beberapa hari ke depan. Senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Istrinya, Warti, terlihat bahagia. Alhamdulillah bang, airnya dapur kita ngebul lagi, katanya sambil menanak nasi. Broto hanya mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya ada getaran yang sulit dijelaskan. Ia masih teringat suara aneh di telinganya semalam. Kalau kau datang lagi besok. Namun, rasa takut itu kalah oleh rasa penasaran dan keserakahan kecil yang mulai tumbuh. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi lagi. Ia beralasan pada Warti bahwa ingin memastikan apakah sungai itu benar-benar berkah. Istrinya hanya berpesan, "Jangan lama-lama ya bang, aku suka cemas kalau abang pergi ke hutan." Broto menepuk pundaknya, tersenyum meyakinkan. "Gak apa-apa, aku cuma mau pastiin tempatnya, siapa tahu bisa jadi rezeki kita." Ia kembali berjalan ke arah hutan. Langit cerah, tapi entah kenapa, suasana terasa berbeda. Burung-burung terbang rendah dan udara seperti lebih berat. Saat tiba di sungai itu, kabut tipis masih menggantung, meski matahari sudah tinggi. Namun Broto tidak peduli. Ia langsung menyiapkan kailnya dan melemparkan umpan. Seperti sebelumnya, pelampungnya langsung tenggelam. Ikan besar kembali tertangkap, lebih besar dari kemarin. Bahkan ada satu yang hampir sebesar paha orang dewasa. Broto bersorak kecil, tak percaya dengan keberuntungannya. "Kalau begini tiap hari, aku bisa beli perahu baru," katanya dalam hati. Waktu berlalu cepat. Dalam beberapa jam, hasil tangkapannya sudah 2 kali lipat dari kemarin. Tapi sesuatu terasa aneh. Setiap kali ia menangkap ikan, air sungai seolah beriak lembut, seperti ada tangan tak terlihat yang membantu menarik kailnya. Ia sempat menatap air, dan dalam pantulan wajahnya, ia melihat bayangan lain berdiri di belakangnya. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Hanya aroma bunga liar ungu yang makin kuat tercium. Ia menelan ludah, lalu buru-buru membereskan hasil tangkapannya. Namun sebelum pulang, matanya menangkap sesuatu yang mencolok di dasar air. Sepotong benda berkilau seperti emas. Ia menunduk, mencoba meraihnya dengan ujung kail. Setelah beberapa kali usaha, benda itu terangkat. Gelang logam berwarna emas tua, ukirannya halus, seperti buatan tangan masa lalu. Ia menatapnya dengan takjub. "Kalau dijual, bisa banyak ini," bisiknya. Tanpa berpikir panjang, ia masukkan gelang itu ke sakunya. Tak lama kemudian, ia bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan gelang itu pada Warti. Istrinya langsung menatap dengan raut khawatir. "Bang, ini dapat dari mana?" "Dari sungai itu," jawab Broto ringan. "Mungkin punya orang zaman dulu yang hanyut?" Warti menggeleng. "Aku gak enak bang, gelang ini kayak bukan buat manusia biasa, kayak ada sesuatu." "Kamu kebanyakan dengar cerita orang kampung." Ia taruh gelang itu di meja. Namun malamnya, saat semua sudah tidur, gelang itu tampak berkilau redup di bawah cahaya lampu minyak, seolah hidup.
Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Broto menjual sebagian hasil tangkapannya dan pembelinya datang lebih banyak dari biasanya. Bahkan, ada seorang pedagang besar dari kota yang tertarik membeli dalam jumlah besar. Ia menawarkan harga tinggi. Dalam seminggu, kehidupan Broto berubah drastis. Dulu rumahnya reot, kini mulai diperbaiki. Ia membeli perabot baru, pakaian untuk istrinya, dan bahkan sempat menyumbang ke masjid. Semua orang di desa memuji keberuntungannya. Namun setiap malam, Broto mulai mendengar suara air mengalir di telinganya. Kadang seperti gemericik, kadang seperti bisikan halus. Datanglah lagi, air masih menyimpan rezekimu. Ia terbangun dengan keringat dingin. Matanya menatap ke arah meja. Gelang emas itu bersinar samar, seolah memanggil. Broto mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali ia tidur, mimpinya selalu sama. Ia berdiri di tepi sungai itu, melihat sosok-sosok samar yang memancing bersamanya, menatapnya tanpa wajah. Dan setiap kali ia ingin menjauh, airnya memantulkan wajahnya sendiri, tapi dengan senyum yang bukan miliknya. Suatu malam, ia akhirnya menyerah pada rasa penasarannya. Ia bangun, mengambil joran dan gelang emas itu, lalu melangkah keluar rumah tanpa membangunkan istrinya. Bulan di langit tampak besar dan merah. Ia berjalan menuju hutan dengan langkah yang seolah tidak bisa dikendalikan. Sesampainya di tepi sungai, kabut lebih tebal dari sebelumnya. Namun airnya tampak memantulkan cahaya aneh seperti logam cair. Ia menyiapkan kail, melempar ke tengah sungai dan menunggu. Tapi kali ini, pelampungnya tak bergerak. Air tenang sekali. Hingga tiba-tiba, dari bawah air muncul kilau besar, seperti emas yang menyala. Ia menarik kailnya dengan paksa, tapi yang muncul bukan ikan, melainkan segumpal benda berwarna hitam keemasan yang meneteskan air berbau logam. Broto mundur satu langkah, terkejut. Benda itu jatuh ke tanah dan perlahan berubah bentuk. Sekilas seperti tangan, lalu menghilang kembali ke air dengan suara plung, pelan. Broto menatap ke sungai, matanya melebar. Apa itu barusan? Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sungai itu bukan sekedar sumber rezeki, tapi sesuatu yang jauh lebih hidup daripada yang ia bayangkan. Hari-hari setelah kejadian malam itu berjalan cepat, seolah waktu berlari mengikuti langkah Broto yang kian sibuk. Rumahnya kini ramai oleh tamu-tamu yang datang membeli ikan segar. Setiap kali Broto memancing di sungai itu, hasil tangkapannya selalu luar biasa. Lebih besar, lebih banyak, dan kadang di sela-sela ikan, ia menemukan benda-benda berharga. Cincin, perhiasan, bahkan beberapa koin kuno yang entah dari mana asalnya. Orang-orang desa mulai memanggilnya Broto si pemancing emas. Banyak yang bertanya, dari mana ia mendapat hasil melimpah itu. Tapi Broto selalu menjawab singkat. Rezeki dari Tuhan, mungkin nasib lagi baik. Namun di balik senyumnya, Broto tahu ada yang tak wajar. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia mendapatkan hasil banyak, ada sesuatu yang berubah di sekeliling rumahnya. Malam-malamnya menjadi lebih sunyi dari biasanya. Kucing peliharaannya sering menatap ke arah pintu dan mendesis, seolah melihat sesuatu. Kadang, air di kendi dekat dapur beriak sendiri meski tak disentuh. Warti istrinya makin sering merasa gelisah. Ia beberapa kali memergoki Broto menatap gelang emas itu terlalu lama, seolah terhipnotis. "Bang, aku perhatiin akhir-akhir ini Bang beda. Susah tidur, jarang senyum, dan sering melamun," kata Warti pelan suatu malam. Broto hanya mengusap wajah, mencoba tersenyum. "Capek aja, Ti. Banyak pesanan ikan. Tapi tenang, semua ini buat masa depan kita." Namun senyum itu kosong. Tatapan matanya dalam, seperti tenggelam jauh ke sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai meningkat. Setiap kali Broto pulang dari sungai, selalu ada bekas lumpur di lantai, padahal ia sudah bersihkan kaki. Dan kadang, di pagi hari, Warti menemukan jejak kaki kecil basah di sekitar dapur. Bukan jejak manusia dewasa. Suatu malam Broto bermimpi. Ia berada di sungai itu lagi, tapi airnya berubah menjadi hitam.
Dari dasar sungai muncul tangan-tangan berwarna abu, menggenggam emas, ikan, dan benda berkilau lain. Suara bisikan bergema di kepalanya. "Ambil saja, Broto, kau sudah jadi bagian dari sungai ini." Ia terbangun dengan nafas memburu, keringat dingin membasahi wajahnya. Gelang emas di meja tampak berputar pelan, padahal tak ada angin. Ia berusaha menenangkan diri, tapi jantungnya berdebar tak karuan. Sejak malam itu, setiap kali ia ke sungai, airnya terasa lebih dingin, lebih pekat, dan lebih sunyi. Satu siang saat Broto memancing, pelampungnya tiba-tiba tenggelam kuat. Ia menarik sekuat tenaga dan mendapati seekor ikan raksasa berwarna hitam legam, matanya merah menyala. Ia kaget dan melepaskannya kembali ke sungai. Tapi saat ikan itu menyelam, air beriak seperti mendidih. Dan sekilas ia melihat wajahnya sendiri di permukaan air, tapi dengan mata hitam pekat. Ketika ia pulang, Warti menyambut dengan wajah pucat. "Bang, sejak Bang berangkat tadi, aku dengar suara air dari dapur. Tapi pas aku lihat, kendi kita tumpah. Airnya mengalir sendiri sampai ke pintu." Broto terdiam. Ia menatap gelang di tangannya yang kini makin terasa berat, seolah hidup. Malam itu saat mereka berdua makan, terdengar suara ketukan dari luar rumah. 3 kali. Pelan, tapi jelas. Broto bangkit, membuka pintu. Tak ada siapapun, tapi di tanah terlihat basah, seperti ada seseorang berdiri di situ dengan kaki berlumpur. Ia kembali ke dalam, tapi langkahnya terasa berat. Pandangannya mulai berbayang. Suara air terdengar lagi, kali ini dari dalam rumah, dari arah kamar mereka. Warti memanggil suaminya dengan nada cemas. "Bang, ada apa?" Namun Broto tidak menjawab. Ia berjalan ke arah suara itu, menunduk dan menemukan genangan kecil di bawah ranjang. Di dalamnya, air beriak pelan membentuk pusaran kecil, lalu muncul satu gelembung besar. Blup! Suara itu bergema di telinganya. Tiba-tiba, ia merasa seolah sungai itu memanggilnya kembali. Keesokan harinya, Broto tidak ke pasar. Ia hanya duduk di beranda dengan pandangan kosong. Warti mencoba mengajaknya berbicara, tapi Broto seperti tak mendengar. Gelang di tangannya kini menempel seperti menyatu dengan kulit, tak bisa dilepas meski sudah dicoba dengan sabun atau pisau kecil. Orang-orang desa mulai berbisik. Broto itu berubah, matanya kosong, suaranya berat, kayak bukan dia lagi. Namun rezekinya tak berhenti. Setiap hari ada saja yang datang menawarkan kerjasama, ingin beli ikan, ingin pesan, uang menumpuk. Tapi anehnya, setiap malam Broto justru gelisah, tak bisa tidur, dan sering terdengar berbicara sendiri. Suatu sore, seorang tetua desa datang ke rumahnya. Namanya Mbah Rejo, orang tua yang dikenal bijak. Begitu melihat gelang di tangan Broto, wajah Mbah Rejo langsung pucat. "Broto, gelang itu bukan barang sembarangan. Itu bukan milik manusia. Itu penanda dari tempat yang gak boleh diusik." Broto menatap Mbah Rejo dengan mata lelah. "Tapi gelang ini membawa keberuntungan, Mbah. Aku gak bisa lepas dari sini. Semua orang butuh makan." Mbah Rejo menggeleng pelan. "Nak, bukan semua yang tampak seperti rejeki itu benar-benar rejeki. Ada yang datang untuk menarikmu, bukan memberimu." Kata-kata itu menggema di kepala Broto semalaman. Ia duduk di samping gelang itu, menatapnya lama, sampai akhirnya ia memutuskan satu hal. Besok, ia akan kembali ke sungai itu, tapi bukan untuk memancing, melainkan untuk mengembalikan gelang tersebut. Namun, sesuatu di dalam hatinya berbisik pelan, dingin dan menggoda. "Kau yakin bisa lepas dari air itu, Broto?" Fajar baru saja menyingsing ketika Broto berangkat ke hutan. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara pagi terasa lembab, hampir menggigit kulit. Di tangannya tergenggam gelang kemas itu. Kini tampak lebih kusam, seolah kehilangan cahaya. Tapi anehnya, setiap kali Broto mencoba membuangnya, perasaannya berat, seperti ada yang menahan dari dalam dadanya. Sebelum berangkat, Warti sempat menahan tangannya. "Bang,
Jangan ke sana lagi. Aku mohon. Aku mimpi buruk semalam. Abang tenggelam dan sungai itu berubah jadi hitam." Broto menatap istrinya dengan mata sembab. "Aku cuma mau ngembaliin gelang ini, Ti. Aku janji habis itu nggak akan ke sana lagi." Warti terdiam, lalu menunduk. Ia tahu Broto bukan lagi lelaki yang mudah diyakinkan. Ada sesuatu yang sudah berubah sejak pertama kali ia menemukan sungai itu. Langkah Broto menembus semak dan ilalang. Hutan masih sepi, tapi entah kenapa kali ini terasa lebih dingin, lebih berat. Burung-burung tidak berkicau, dan udara pagi terasa lembab, hampir menggigit kulit. Di tangannya tergenggam gelang emas itu, kini tampak lebih kusam, seolah kehilangan cahaya. Tapi anehnya, setiap kali Broto mencoba membuangnya, perasaannya berat, seperti ada yang menahan dari dalam dadanya. Perasaan berat seperti ada yang menahan dari dalam dadanya. Sebelum berangkat, Warti sempat menahan tangannya. "Bang, jangan ke sana lagi. Aku mohon, aku mimpi buruk semalam. Abang tenggelam dan sungai itu berubah jadi hitam." Broto menatap istrinya dengan mata sembab. "Aku cuma mau ngembaliin gelang ini, Ti. Aku janji habis itu nggak akan ke sana lagi." Warti terdiam, lalu menunduk. Ia tahu Broto bukan lagi lelaki yang mudah diyakinkan. Ada sesuatu yang sudah berubah sejak pertama kali ia menemukan sungai itu. Langkah Broto menembus semak dan ilalang. Hutan masih sepi, tapi entah kenapa kali ini terasa lebih dingin, lebih berat. Burung-burung tidak berkicau dan kabut tebal menggantung di antara pohon. Ia mengikuti jalur kecil yang biasa ia lalui, tapi rasanya seperti berjalan di tempat yang berbeda. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, akar-akar menjalar di tanah seperti ular yang menunggu mangsa. Ketika sampai di sungai, airnya tidak lagi jernih. Warnanya kelabu kehijauan, seperti permukaan logam tua. Broto berdiri di tepi, menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara pelan. "Saya nggak mau apa-apa lagi. Terima kasih atas rizkinya, tapi ini bukan hak saya. Saya cuma mau ngembaliin." Ia melempar gelang itu ke air. Plung! Seketika permukaan sungai beriak pelan, lalu tenang. Tak ada yang terjadi. Broto menarik napas lega. Ia menatap langit, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Tapi saat berbalik, langkahnya terhenti. Di belakangnya, seseorang berdiri di tepi hutan. Sosok tinggi, kurus, mengenakan pakaian lusuh berwarna kelabu. Wajahnya tertutup bayangan, tapi matanya berkilau keemasan, persis seperti air sungai. Broto terpaku, tak bisa menggerakkan tubuh. Suara itu muncul lagi sama seperti malam-malam sebelumnya. "Rezekimu belum lunas, Broto." Broto menelan ludah. "Aku nggak mau lagi. Aku cuma manusia. Aku nggak tahu kalau semua ini, semua yang kau ambil harus kembali." Suara itu bergema seperti datang dari dasar air. Broto berlari, tapi setiap langkah seolah berat. Tanah di bawah kakinya berubah lembek seperti lumpur yang mencoba menariknya. Ia tersandung lalu jatuh ke tanah. Ketika menoleh ke belakang, sosok itu sudah lenyap. Tapi air di sungai mulai berputar cepat, membentuk pusaran besar. Broto bangkit, mencoba lari lagi, namun tiba-tiba gelang emas itu muncul kembali di pergelangan tangannya. Ia menatapnya dengan ketakutan. "Tidak, aku sudah buang kau." Gelang itu kini membara hangat, membakar kulitnya hingga ia berjerit kesakitan. Di rumah, Warti tiba-tiba merasa gelisah. Ia melihat kendi air di dapur tumpah sendiri. Airnya mengalir membentuk garis ke arah pintu. Hatinya berdebar. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ia berlari keluar rumah.
menuju hutan sambil membawa sehelai kain putih dan doa yang diajarkan ibunya. Sementara itu, Broto terseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Kakinya terpeleset dan ia jatuh ke sungai. Airnya kini dingin seperti es. Ia berusaha berenang ke tepian, tapi arus menariknya ke tengah pusaran. Suara di kepalanya semakin keras. Rezeki tidak datang tanpa harga. Kau sudah meminjam nasib yang bukan milikmu. Broto berteriak, mencoba melawan, tapi tubuhnya kaku. Di sela jeritannya, ia melihat kilatan wajah. Dirinya sendiri, tapi berlumur lumpur dan tersenyum dingin. Warti tiba di tepian sungai. Ia memanggil-manggil suaminya, namun tak ada jawaban. Yang terlihat hanya air berputar, seolah menelan sesuatu di bawahnya. Ia menangis, menjerit memanggil nama Broto. Lalu melihat sesuatu terlempar dari pusaran itu ke daratan. Gelang emas. Ia memungut gelang itu dengan tangan gemetar, dingin tapi seperti berdenyut. Warti memeluk gelang itu sambil berdoa keras, memohon agar suaminya dikembalikan. Tapi arus air mulai tenang, lalu benar-benar diam. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hari mulai sore, Warti menatap sungai dengan mata bengkak. Ia tahu, Broto tak akan kembali. Tapi anehnya, ketika ia menatap air itu lama-lama, ia melihat sesuatu di bawah permukaan. Bayangan Broto memegang kail, tersenyum samar, seperti sedang memancing di dunia lain. Warti terjatuh, gemetar, lalu memeluk gelang itu dengan air mata menetes deras. "Bang, aku cuma mau kita hidup biasa. Kenapa abang gak berhenti saat harus berhenti?" Malam itu hujan turun deras di desa. Rumah Broto sepi, hanya suara petir menyambar. Tapi di meja kayu dekat jendela, gelang emas itu tampak berkilau redup, memantulkan bayangan air yang berputar pelan. Dan dari arah sungai, samar-samar terdengar suara seseorang tertawa pelan, tenggelam dalam suara hujan yang terus mengguyur bumi.